menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan kita. Hari ini siapkan hatimu, ucapan syukurmu, kasihmu kepada Tuhan, kita nyatakan, ekspresikan lewat ibadah ini. Amin. Mari sebelum ibadah kita berdoa dulu untuk persembahan dan juga untuk ibadah ini. Siapkan persembahanmu juga di rumah kepada rumah Tuhan, dan aku percaya bahwa apa yang kita tabur tidak akan sia-sia dan kita terus melatih diri kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur ya Tuhan, dan kami bersyukur kami bisa masuk ke hadirat Tuhan melalui darah anak domba. Terima kasih Yesus, berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan Tuhan, dan yang memberi ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, tak akan kekurangan kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, saat kami menabur kami akan menuai juga Tuhan, dan saat kami taat kepada firman-Mu Tuhan, karena saat kami taat membawa perpuluhan, maka tingkat-tingkat langit akan terbuka bagi kami, berkat-berkat tercurah. Terima kasih Tuhan, Kau juga kuduskan hidup kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, dan kami mau beribadah saat ini. Diberkati ibadah kami di dalam nama Yesus, amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Ayo sama-sama keluarkan suaramu. Kalau dulu kita berdiri di rumah masing-masing, kita naikkan tangan kita, kaki kita goyangkan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Nyanyikan lagu ini pun, naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
diberkati, amin. Karena kita memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan, Tuhan selalu ada di tempat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, karena Tuhan yang layak kita sembah, mari kita siapkan hati kita untuk benar-benar untuk memuji Tuhan, kita menyembah Allah kita. Karena kasih-Nya kita ada saat ini. Kita bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kita bersyukur karena punya Allah yang setia dan benar di hadapan kita, yang selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
baik ya Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu turun hamba-Mu, turun ke atas hamba-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai bersabar. Di masa pandemik seperti ini, begitu banyak tekanan yang dirasakan semua orang. Kenapa? Karena banyak hal-hal baru yang terjadi. Belanja secara online, rata-rata sekolah secara online, bekerja secara online, melakukan bahkan konseling dengan dokter pun online, periksa dokter online, dan banyak lagi sistem-sistem baru yang diterapkan, protokol kesehatan, terus bagaimana kita ibadah online, dan yang lain-lainnya banyak banget. Ketika manusia tidak siap dengan perubahan-perubahan ini, maka manusia menjadi sangat mudah untuk tertekan atau stres, sehingga kesabaran menjadi ujian yang mendominasi kehidupan. Bagaimana kita punya kesabaran di tengah situasi seperti ini? Kita bisa belajar dari Alkitab, dari Kolose 3 ayat 12-14. Firman Tuhan bilang gini, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bagaimana untuk semakin bersabar. Ada 3 poin yang bisa kita terapkan dalam hidup kita untuk membangun kesabaran dalam diri kita. Poin pertama ialah mengingat kasih Tuhan. Tadi kan bagaimana kita bisa makin sabar? Yaitu dengan cara mengingat kasih Tuhan. Dengan mengingat kasihnya Tuhan kepada kita dan kepada orang lain, itu akan sangat menolong kita untuk bisa makin bersabar atau memperpanjang kesabaran kita. Ayat 12 ini berkata bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jelas kita dikasihi. Percayakan bahwa kamu dikasihi Allah? Harusnya percaya. Nah, kalau kita ingat bahwa kita ini dikasihi oleh Allah atau kita dikasihi oleh seseorang, kita akan lebih bersabar. Misalnya saya dikasihi, saya tahu persis dan merasakan bahwa saya sangat dikasihi oleh orang tua saya. Ketika saya dimarahi oleh orang tua saya, ketika saya ditegur, atau ketika saya didisiplin, atau ketika saya diajari sesuatu yang baru, yang sulit, dan saya harus bisa menguasainya, saya akan lebih bisa bersabar melakukannya atau menerimanya, karena saya tahu orang tua saya sangat mengasihi saya, pasti ini untuk kepentingan saya. Nah, begitu juga dalam hidup kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, hal-hal yang tidak mengenakan, situasi-situasi yang sulit, rintangan, ataupun konflik dengan sesama kita, ya, kalau kita ingat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, itu membuat kita sadar untuk kita harus bertahan. Karena kesabaran itu apa sih? Sabar itu artinya kuat menahan emosi atau keinginan, dan kuat bertahan dalam situasi sulit. Bahkan dikatakan tanpa mengeluh. Kuat bertahan tanpa mengeluh. Dengan kita ingat bahwa kita dikasihi, itu sangat menolong kita untuk makin mau memperpanjang kesabaran kita. Dengan kita mengingat bahwa Tuhan gak cuma mengasihi diri saya, tapi kita juga mengingat Tuhan mengasihi orang lain, itu juga menolong kita untuk sabar terhadap orang lain. Kenapa? Karena kalau kita tahu Tuhan mengasihi dia,
kita jadi lebih hati-hati memperlakukannya, tidak semena-mena, tidak egois. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan mengasihi dia. Makanya mengingat kasihnya Tuhan ini penting banget untuk membangun suatu kesabaran. Kalau kita punya konflik dengan seseorang, entah siapa salah, siapa benar, karena kalau dalam konflik pasti masing-masing pihak berpikir dirinya lah yang lebih benar atau dirinya yang benar. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi saya dan Tuhan juga mengasihi dia, akhirnya kita nggak seenak-enaknya untuk bertindak, berespon, mengambil keputusan, bahkan memperlakukan orang lain. Jadi mengingat kasihnya Tuhan ini sangat menolong kita untuk melakukan kesabaran. Kesabaran itu nggak tiba-tiba ada. Kesabaran itu adalah sesuatu karakter yang dibangun. Dengan sengaja kita memutuskan untuk kita bersabar atau tidak. Jadi kesabaran itu perlu dibangun, diproduksi dalam hidup kita. Makanya kesabaran dibilang buah roh. Diproduksi, berbuahkan buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Waktu kita menghadapi suatu masa sulit atau pencobaan, kita ingat kasihnya Tuhan tuh, kita ingat kepada satu ayat yang menjelaskan tentang ini, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini jelas Tuhan kalau mengizinkan masa sulit terjadi terhadap kita atau suatu masalah, konflik atau suatu rintangan terjadi kepada kita, Tuhan tuh udah kasih tahu bahwa itu nggak akan melampaui kekuatanmu. Yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita tidak melampaui batas kekuatan kita. Artinya kita masih punya kekuatan untuk menyelesaikannya, menghadapinya, memenangkannya gitu. Jadi kebenaran ini memperlihatkan bahwa Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita. Kalau dia izinkan pencobaan, itu bukan untuk menghancurkan kita. Nah, hidup di dunia ini mana ada sih yang nggak menghadapi pencobaan? Hidup di dunia ini mana ada sih hidup tanpa masalah sama sekali? Hidup di dunia ini mana ada pertemanan yang tanpa konflik? Hubungan yang terjalin tanpa ada salah paham, konflik, biasa aja lagi. Itu dihadapi semua orang di dunia. Jangan terlalu memperbesarkan masalah. Kecilin, biasa aja. Nah, kalau kita menghadapi suatu masalah, konflik, itu kan masalah umum ya. Semua orang yang hidup akan menghadapi suatu masalah. Yang mungkin kita bisa bilang pencobaan gitu. Atau menghadapi suatu konflik, kesalahpahaman lah, apalah. Dan disinilah kita akan memutuskan untuk bertahan atau tidak. Bertahan artinya kita nggak menyerah. Bertahan artinya kita akan menghadapinya, menjalaninya, menyelesaikannya. Orang sabar itu bukan berarti orang yang diem aja kalau dia apa-apain diem. Oh, artinya dia sabar. Enggak begitu. Orang sabar itu bukan berarti pasif. Pokoknya akan nerima apa aja dia apa-apain. Terima. Enggak. Orang sabar itu adalah orang yang bertahan dan tidak menyerah di dalam memperjuangkan. Apa sih yang kita perjuangin dalam hidup? Nilai-nilai kebenaran, nilai kasih, moral, etika, panggilan Tuhan, tujuan. Kita menjadi orang yang bertahan untuk mempertahankan suatu yang baik, yang benar. Nah, dalam menghadapi segala hal yang tidak enak, dibutuhkan daya tahan, kesabaran. Ketika kita sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, itu akan lebih mudah, membuat kita lebih mudah untuk bertahan dalam menghadapi segala sesuatu yang sulit. Inilah yang membentuk kesabaran. Nah, poin kedua adalah mengingat pengampunan Tuhan. Tadi yang pertama mengingat kasih Tuhan. Yang kedua mengingat pengampunan Tuhan. Ingat-ingatlah betapa banyaknya dan seringnya kita menerima pengampunan dari Tuhan.
Kita tahu bahwa Tuhan tuh berulang-ulang atau berlapis-lapis memberikan pengampunan kepada kita. Banyak sekali kita diampuni oleh Tuhan. Ini harusnya membuat kita menjadi sadar bahwa Tuhan sangat sabar terhadap kita. Nah demikian, waktu kita mau sabar, kita ingat kesabaran Tuhan tuh, kita ingat pengampunan Tuhan. Oh Tuhan sabar ya sama saya. Bentuk sabarnya apa? Ya Tuhan mengampuni saya lagi dan lagi dan lagi. Sehingga inilah menjadi pola, menjadi dasar, menjadi standar buat kita, untuk kita juga memberikan pengampunan demi pengampunan kepada sesama kita. Kesabaran Tuhan terhadap kita membuat kita mau bersabar terhadap sesama kita. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita lagi dan lagi juga harusnya membuat kita mau memberikan pengampunan kepada sesama kita lagi dan lagi. Minggu lalu saya dengar firman berkata gini, setialah dalam memberi pengampunan karena Tuhan kita setia loh mengampuni kita. Wah ini bagus banget mengingatkan saya untuk setialah memberi pengampunan. Nah inilah bentuk kesabaran yang bisa kita tunjukkan. Jadi waktu kita mau memberikan pengampunan kepada orang lain, kita ingat aja, kita ingat contoh yang Tuhan kasih. Ayat 13 berkata gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Kita akan sanggup sabar kalau kita tahu bahwa betapa tidak sempurnanya kita dan Tuhan bersabar terhadap kita. Maka kita juga harusnya mengerti dengan ketidaksempurnaan orang lain dan yang perlu kita juga sabar terhadapnya. Terutama terhadap orang-orang yang memang Tuhan dekatkan ke dalam hidup kita. Mengapa kita perlu bersabar? Karena kesabaran itu menunjukkan bahwa kita sedang membangun hidup sebagai manusia baru. Nah, kalau ada manusia baru berarti kan ada manusia lama ya. Sebenarnya perikop Kolose 3 ini adalah mengenai manusia baru, hidup sebagai manusia baru, yaitu menanggalkan sifat-sifat manusia lama, membuangnya dan mengenakan manusia baru, yaitu hidup yang dibaharui terus oleh Kristus, di dalam Kristus untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan tuh punya karakter-karakter yang mulia, yang baik, yang suci, yang luar biasa. Dan demikian kita juga sebagai orang tebusannya, sebagai orang yang dipilih, dikasihinya, dikuduskannya, kita juga sekarang mengenakan manusia baru dengan sifat-sifat manusia baru. Kita buang sifat yang tidak benar, tidak berkenan, kita replace, kita gantikan dengan sifat yang baru. Nah, kesabaran ini adalah salah satu ciri manusia baru. Jadi manusia baru adalah sifat dan karakter yang terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Andai kata terjadi konflik atau masalah dengan orang lain, jadikanlah ini kesempatan untuk melatih diri kita membangun kesabaran, memproduksikan buah roh kesabaran. Jadi bersabar itu bukan berarti diam aja ya gitu. Cuman bersabar itu adalah kita nggak menyimpan kesalahan orang lain di hati kita. Yang kita simpen, kita koleksi gitu. Terus kita bawa kemanapun kita pergi. Dimanapun kita simpan gitu. Enggak, jangan. Karena dengan menyimpan kesalahan orang lain tuh membuat kita nggak bisa sabar. Runtuh benteng kesabaran kita. Untuk makin bersabar juga kita nggak bisa simpen kekecewaan. Kecewa nih aku sama dia gitu. Terus kita simpen kekecewaan itu, kita rawat baik-baik di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nggak bisa, itu adalah tindakan yang bertolak belakang dengan kesabaran. Karena hal-hal yang tidak baik yang kita simpan yang terhadap sesama kita itu yang akan meruntuhkan benteng kesabaran kita. Jadi kalau kita mau makin bersabar, kita ambil keputusan, kita memberikan pengampunan, lalu kita membuang semua marah, kekecewaan, sakit hati, luka. Ya memang mungkin dia salah, dan mungkin masih salah. Tapi kita bersikap benar, yaitu tidak menyimpan kesalahan. Luka itu jangan dipiara, luka itu diobati. Berikan waktu, berikan treatment, obati biar sembuh.
Didiemin aja nggak sembuh kok, lewat waktu banyak luka yang nggak sembuh seiring waktu. Kenapa? Karena nggak ditangani. Nah, orang yang sabar tuh bukan berarti diem aja kalau dilukai, bukan berarti gitu juga, tapi dia tuh membereskan hatinya. Dia memutuskan bertahan untuk menjaga hubungan, tetap mengasihi, atau bahkan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik dan menjadi lebih berhikmat, bijaksana seperti yang Tuhan ajarkan. Nggak keluar dari hukumnya Tuhan, nggak keluar dari ajaran Tuhan, bersabar menghadapinya. Mazmur 103 ayat 8-13 mencerminkan kesabaran Tuhan. Yuk kita baca. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini menunjukkan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh kepada kita. Dia nggak cuma ngampuni kita, tapi Dia buang tuh dosa kita, sehingga menjadikan kita bersih lagi. Nah, kesalahan orang lain yang kita simpan, kita koleksi, bahkan kita jadikan cerita di mana-mana, itu akan meruntuhkan benteng kesabaran kita. Percaya deh, mendingan kita ganti sistem cara kerja kita, yaitu ikuti firman Tuhan. Buang kegeraman, amarah, dendam, hal-hal yang tidak menolong kita untuk makin bersabar, kita buang. Karena Tuhan mau kita menjadi semakin dewasa. Firman Tuhan bilang gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna adalah teleios, yang berarti dewasa. Nah, Tuhan kita itu dewasa loh. Dan Tuhan itu membentuk hidup kita ke arah kedewasaan. Salah satu bentuk yang kita bisa lihat dari kedewasaan Tuhan adalah Dia panjang sabar. Jadi kesabaran ini juga adalah ukuran kedewasaan kita. Makanya penting buat belajar bersabar. Nah, kalau kita melakukan hal-hal ini, yaitu dengan mengingat kasih-Nya Tuhan, mengingat pengampunan Tuhan, maka kita akan bisa melakukan poin ketiga ini, yaitu mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, sekali lagi kata menyempurnakan ini juga berarti dewasa. Ayo kita makin dewasa. Dewasa itu tidak ditentukan oleh banyaknya umur atau besarnya badan. Dewasa itu dilihat dari karakter, dari kemampuan kita bertahan atau kesabaran kita. Jadi ayo kita tepuk pundak kita. Ayo bersabar. Katakan kepada diri kita, ayo bersabar. Apapun yang kau hadapi atau kita hadapi ya, mungkin orang lain nggak ngerti, mungkin orang lain nggak tahu, tapi kita tahu loh. Yang jauh di lubuk hati kita tahu. Kalau ada hal-hal yang belum beres, hal-hal yang masih mengganjal, membebani kita ukur-ukur lah. Kita timbang-timbang. Hal-hal ini nih bisa merusak kesabaran kita nggak sih? Kalau bisa mendingan diberesin, dibuang, jangan dibawa kemana-mana. Jadilah kita fokus untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kesabaran. Kesabaran kita yang diuji, kesabaran kita yang dilatih, kesabaran kita yang lagi dibentuk, itu kita jalanin. Dengan apa? Dengan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mengingat kasih-Nya Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan kepada diri kita, sehingga kita kuat untuk bertahan, sehingga kita kuat untuk berjuang, tidak menyerah, sehingga kita tahu apa yang baik, yang benar yang harus kita capai, kita kerjakan, kita tuju atau kita perjuangkan. Dan dengan mengingat kasih-Nya Tuhan kepada orang lain itu membuat kita berjaga-jaga, berhati-hati, tidak memperlakukan orang lain semena-mena atau tidak egois terhadap orang lain. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dia loh. Dan yang kedua, kita mengingat pengampunan Tuhan. Kalau kita telah menerima banyak pengampunan dari Tuhan, dulu kita diampuni, sekarang kita salah dan kita bertobat kembali kepada Tuhan pun kita diampuni. Ya, kita ikutilah apa yang Tuhan sudah contohkan buat kita.
Lagian kalau kita nggak ngampuni orang, kita bilang kita juga nggak diampuni Bapa yang di surga. Kan bahaya. Jadi mendingan udah deh ikutin aja firman Tuhan, karena saya percaya itu benar-benar untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Lalu ya, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kepada orang-orang yang Tuhan dekatkan kepada kita, yang kita ketemu kemarin, kita ketemu lagi hari ini, atau nanti kita ketemu lagi. Sering banget kita ketemu, seperti orang rumah, teman-teman, sahabat. Mereka nggak luput bikin kesalahan. Sama, diri saya dan diri kamu juga nggak luput bikin kesalahan. Makanya belajarlah saling memberikan pengampunan, sukalah memberi pengampunan, setialah memberi pengampunan seperti yang Tuhan sudah contohkan buat kita. Kenakan kasih. Kasih itulah yang banyak menutupi kesalahan pelanggaran. Kasihlah itu yang memperkuat kita membangun hubungan dengan sesama kita. Kasih itu bukan berarti tidak mendidik. Kasih itu punya banyak pelajarannya. Nah, kita belajar kesabaran. Habis itu kita belajar kasih lah. Oke, saya berharap firman ini menjadi berkat bagi kalian semua, karena firman ini juga sangat menjadi berkat buat diri saya. Ayo kita aplikasikan. Saat engkau atau saat kita semua menghadapi suatu kesulitan, masalah, rintangan, tekanan, bahkan masa-masa depresi atau sulit, ingat kasihnya Tuhan, ingat pengampunan Tuhan, dan kenakan kasih. Kenakan kasih, artinya sengaja kita kenakan kasih supaya menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami untuk makin bersabar ya Tuhan. Kesabaran yang sudah kami bentuk selama ini, itu belum selesai dan belum cukup Tuhan. Kami mau menambahkannya lagi. Dan Tuhan, kami mau belajar juga melihat cara pandang masalah ya Bapa. Kalau ada konflik yang terjadi kepada anak-anak-Mu, ada suatu permasalahan, kesalahpahaman, kekecewaan, atau bahkan sakit hati, ataupun dendam Tuhan terhadap sesama kami. Aku berdoa Tuhan, terobosan pemulihan terjadi saat ini. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan mengingat kasih-Mu yang memulihkan mereka, yang memulihkan kami semua, dan mampukan kami anak-anak-Mu memberikan pengampunan Tuhan, memberikan suka, memberikan pengampunan ya Tuhan, hidup memberikan pengampunan Tuhan, karena kami telah menerima pengampunan daripada Engkau. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu, memberikan pengampunan. Kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Bapa kami telah mengampuni kami. Dan kami juga mau belajar terus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa untuk semakin menghasilkan buah kesabaran dalam hidupnya. Dan kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami dan membuat kami berhasil menjadi pelaku firman. Firman-Mu biar merema terus di dalam diri kami ya Bapa. Dan saatnya kami membuka hati kami juga untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita berpisah, kita angkat tangan kita di hadapan Bapa untuk terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati keluargamu, keluar masukmu, pekerjaanmu, pelayananmu, hubunganmu dengan sesamamu, kesehatanmu, dan segala hal dalam hidupmu. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkatimu. Oh, thank you, Jesus.
forever.